Pernahkah kamu berpikir, di balik dentuman bom dan derita rakyat sipil, ada pihak-pihak yang justru meraup untung triliunan dari sebuah peperangan? Ya, perang bukan cuma soal ideologi atau perebutan wilayah, tapi juga bisnis besar. Di video ini, kita akan kupas bisnis apa saja yang eksis sebelum, selama, dan sesudah perang. Berapa besar untungnya, dan siapa yang menikmatinya? Perang nggak pernah terjadi begitu saja. Biasanya, ada kepentingan di baliknya. Dan bisnis sering jadi alasan diam-diam di balik perang. Sebelum perang dimulai, bisnis yang paling aktif adalah industri pertahanan dan senjata. Negara-negara besar seperti RDS, Rusia, dan Tiongkok punya perusahaan raksasa seperti Lockheed Martin, Raytheon, atau Rostec. Mereka menjual rudal, jet tempur, hingga sistem radar. Perusahaan Lockheed Martin, pendapatan tahunan 67 miliar kilo, Raytheon Technologies, 60 miliar kilo, penjualan senjata global 2022, lebih dari 600 miliar. Menariknya, sebelum invasi Irak tahun 2023, penjualan saham perusahaan senjata Amerika naik drastis. Banyak yang melihat perang ini bukan hanya soal senjata pemusnah massal, tapi juga proyek pemasukan massal. Ketika perang berlangsung, bisnis nggak berhenti, justru makin hidup. Ini beberapa sektor yang mengeruk untung saat perang sedang berjalan. Kontraktor militer swasta, perusahaan seperti Blackwater, sekarang Academy, dikontrak oleh pemerintah untuk mengamankan zona perang. Mereka bukan tentara resmi, tapi dibayar mahal. Blackwater dikontrak lebih dari 1 miliar oleh pemerintah US selama perang Irak dan Afghanistan. Logistik dan infrastruktur. Perang butuh pasokan besar-besaran, makanan, air, bahan bakar, dan peralatan. Perusahaan seperti Halliburton dan anak perusahaannya, KBR, menang proyek miliaran dolar untuk melayani perang. Halliburton dapat kontrak lebih dari 39 miliar selama perang Irak. Minyak dan energi. Perang di kawasan minyak seperti Irak sering dikaitkan dengan kontrol terhadap sumber daya energi. Perusahaan-perusahaan migas masuk segera setelah stabilitas minimal terbentuk. Bisnis media dan informasi, perang juga menciptakan ledakan kebutuhan akan berita. Media dapat keuntungan dari lonjakan viewers, terutama media besar yang menyiarkan live coverage 24/7. Setelah perang selesai, muncul peluang baru, rebuilding, membangun kembali negara yang hancur. Rekonstruksi infrastruktur, perusahaan konstruksi internasional masuk, membangun ulang jalan, rumah sakit, hingga sekolah. Tapi proyek ini sering dikritik karena pemborosan dan korupsi. USAID dan lembaga donor lain menghabiskan lebih dari 10 miliar untuk rekonstruksi Irak, tapi banyak proyek yang gagal total atau tidak selesai. NGO dan bantuan internasional, banyak organisasi bantuan juga berperan dalam pasca perang. Tapi ada ironi, karena bantuan ini sering jadi ajang proyek dan tender. Real estate dan perbankan, setelah konflik, lahan jadi murah. Investor yang agresif bisa beli properti atau aset dengan harga rendah. Dan saat stabil, mereka menjualnya kembali dengan margin tinggi. Contoh nyata, lihat bagaimana banyak perusahaan barat mendapatkan konsesi minyak, tambang, atau proyek pembangunan di Irak, Afghanistan, atau Libya, sesaat setelah invasi. Jadi siapa yang benar-benar untung dari perang? Perusahaan pertahanan, kontraktor logistik, investor properti dan energi. Sementara yang buntung, ya, rakyat sipil, tentara yang pulang dengan trauma, dan negara yang harus bangkit dari reruntuhan. Perang bukan cuma tragedi kemanusiaan, tapi juga bisnis berdarah-darah. Banyak dari kita melihat perang hanya dari layar TV, ledakan, berita, dan heroisme. Tapi di balik itu, ada rekening bank yang makin tebal. Dunia ini nggak selalu hitam putih. Kadang, kebenaran bisa kalah oleh bisnis yang lebih besar. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di dunia yang makin bising, kita butuh lebih banyak suara yang berani bicara apa